Halo, selamat pagi semuanya. Ya, bersyukur ya kita kemarin ada beberapa waktu untuk libur dan sekarang kita kembali lagi ke sekolah untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, ini kan semester baru untuk kalian sebagai kelas 12 dan ini adalah hari pertama untuk kelas matematika. Jadi, Ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk memulai pelajaran hari ini dan Ibu harap kalian juga udah siap untuk materi-materi yang akan kita pelajari. Oke, jadi karena ini adalah awal semester, Ibu harap kalian semangat ya untuk memulai semester ini. Apalagi kalian udah kelas 12 dan sebentar lagi kalian akan lanjut ke pendidikan lebih tinggi ya, yaitu universitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan buka di dalam doa dan Ibu yang akan membukanya. Mari kita berdoa. Amin. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kata motivasi untuk kalian supaya kalian termotivasi dan semangat untuk memulai pembelajaran matematika. Jadi motivasinya adalah lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan. Saat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memulai pembelajaran matematika ya. Jadi kalau kalian dari awal semangat, kalian juga harus usahakan sampai akhir. Nanti kan tetap semangat. Apalagi sekarang kelas 12. Setiap kesempatan yang ada itu adalah kesempatan yang baik untuk belajar dan juga untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi karena saat ini kita punya kesempatan yang baik untuk belajar, maka mari berikan yang terbaik. Oke? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan jarak antar titik pada kubus. Jadi menentukan jarak antar titik pada kubus. Sebelum kita masuk lagi ya lebih jauh ke dalam pembelajaran kita mau review dulu ya, review pembelajaran yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas-kelas sebelumnya ya. Segitiga, kalian udah pernah belajar tentang segitiga? Sudah pernah kan? Teorema Pitagoras? Udah pernah juga. Coba kalian sebutkan rumus Pitagoras. Ya benar ya. Jadi rumus dari Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalian juga sudah pernah belajar kubus? Sudah pernah ya. Jadi karena kalian udah pernah belajar ini semua, maka Ibu asumsikan kalian akan siap untuk melanjutkan ke materi kita saat ini. Kalian udah punya bekal untuk mempelajari pelajaran kita saat ini. Nah, sekarang Ibu sudah membawa ya ini kerangka kubus. Kerangka kubus. Sekarang kalian mengamatinya. Amati kerangka kubus ini. Setelah kalian mengamati, kalian menuliskan ciri-ciri yang ada pada kubus. Contohnya jumlah sisinya, kemudian titik sudutnya ada berapa. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu 2 menit ya untuk menuliskannya di catatan kalian. Sekarang udah selesai menuliskan kan? Sekarang kita akan masuk ke dalam topik kita, yaitu menentukan jarak antar titik pada bangun kubus. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskannya nanti, kalian dulu yang akan mencari bagaimana cara mencari jarak antar titik pada kubus. Kalian boleh mempergunakan buku kalian, buku pelajaran kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan nanti setelah kalian selesai mencarinya, Ibu akan minta beberapa orang atau secara volunteer siapa saja yang mau menjelaskan apa yang dia dapat di depan kelas ya. Boleh menggunakan kerangka kubus yang ada untuk menjelaskannya. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Waktunya udah habis ya. Sekarang siapa yang mau menjelaskan ke depan menggunakan kerangka kubus ini? Menjelaskannya kepada Ibu dan juga kepada teman-teman kalian apa yang kalian dapatkan. Oke, kalian harus aktif ya dalam pembelajaran ini, aktif mencari informasi dan ketika Ibu suruh menjelaskan kalian juga harus ikut aktif. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih untuk beberapa orang ya yang udah aktif dan juga secara inisiatif mau menjelaskan di depan kelas ya apa yang dia dapatkan. Nah, sekarang Ibu yang akan menjelaskannya. Bagaimana cara menentukan jarak antar titik pada kubus. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang dimensi 3. Yaitu menentukan jarak titik ke titik. Nah, menentukan jarak titik ke titik ini adalah dasar kalian untuk lanjut lagi ke topik selanjutnya, yaitu menentukan jarak titik ke garis. Dan nanti kalian juga akan lanjut lagi menentukan jarak titik ke bidang. Nah, sekarang
nanti setelah kalian selesai pada bangun kubus, nanti juga akan lanjut kepada balok, prisma, dan juga limas. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan jarak antar titik pada kubus. Setelah itu nanti kita akan menentukan bagaimana cara mencari jarak titik ke garis pada kubus, kemudian cara mencari jarak titik ke bidang pada kubus. Selesai kubus, kemudian masuk lagi ke balok. Bagaimana cara mencari jarak antar titik pada balok. Begitu selanjutnya sampai nanti ke limas. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya bagaimana cara menentukan jarak antar titik pada kubus. Nah, di sini pertama misalkan ada titik A dan titik B. Pertanyaannya adalah berapakah jarak titik A ke titik B? Nah, konsepnya itu adalah jarak titik A ke titik B sama dengan panjang ruas garis AB. Perhatikan ya. Jarak titik A ke titik B sama dengan panjang ruas garis AB. Begitu juga dengan jarak antara titik E ke titik F sama dengan panjang ruas garis EF. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak titik B ke titik D? Jadi jarak titik B ke titik D juga sama, panjang ruas garis BD. Nah, gitu juga dengan titik D ke titik F. Maka panjang atau jarak dari titik D ke titik F sama dengan panjang ruas garis DF, gitu ya. Nah, panjang ruas garis. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya bagaimana cara menentukan jaraknya. Jadi, untuk menentukan jarak titik ke titik dapat dengan cara membuat garis bantu. Sehingga sudah menyiapkan kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita misalkan ini panjang ruas garis AB ini dengan ini ya. Kita misalkan ini dengan sisi A. Kemudian ini kita misalkan dengan sisi B. Pertanyaannya adalah berapakah jarak titik A ke titik C? Maka pertama kita harus membuat garis bantu sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita buat garis bantu seperti ini. Kita buat garis bantu ya. Kemudian yang ini kita misalkan ini dengan sisi C. Sudah terbentuk segitiga siku-siku kan? Kita gambar ya segitiganya. Maka sudah terbentuk sekarang sudah terbentuk apa? Segitiga siku-siku kan? Di mana ini adalah sisi A, kemudian ini sisi B, dan ini adalah sisi C. Nah, kan soal yang kita cari adalah menentukan jarak titik A ke titik C kan? Nah, misalkan ini dengan A, ini B, kemudian ini C. Menggunakan rumus Pythagoras, maka jarak titik A ke titik C sama dengan apa? Maka jarak titik A ke titik C sama dengan berarti AB akar ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak titik A ke titik G? Sama saja. Pertama buat garis bantu ya. Jadi di sini Ibu sudah membuat garis bantu. Tidak garis bantu ya. Jadi ini kan tadi kita udah misalkan dengan C ya. Ini kita misalkan dengan D ya. Dan ini kita misalkan dengan E. Maka sekarang udah terbentuk segitiga siku-siku kan? Segitiga ACG, segitiga ACG. Nah, sekarang kita gambarkan ulang ya. Jadi nih, segitiga ACG. Ini tadi udah kita misalkan dengan C. Kemudian ini sudah kita misalkan dengan E, dan ini kita misalkan dengan D. Berarti yang ditanya sekarang apa? D kan? D. Maka jarak ini kita pakai rumus Pythagoras lagi ya. Jadi jarak titik A ke titik G, berarti jarak titik A ke G sama dengan apa? Akar ya AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, begitu ya. Nah, gini cara mencarinya ya. Sekarang kan ini
pakai pemisahan A, B. Nah sekarang gimana kalau kita pakai angka ya? Jadi kita ini adalah kubus dengan panjang sisi 30 cm. Jadi A sama dengan 30 cm. Ingat rumus kubus, ingat sifat kubus. Sifat kubus yaitu di mana semua panjang sisinya ini sama. Berarti jika ini 30 cm, ini juga 30 cm. Gitu juga ya dengan ini juga 30 cm, ini juga 30 cm. Semua sisinya 30 cm. Kalau kita masukkan ke rumus, maka jarak dari A ke C sama dengan apa? Berarti akar dari 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 900, ini cm ya, 900 ditambah 900 cm, berarti ini akan berapa? 1800 kan cm. Maka jarak titik A ke titik C sama dengan berapa? 30 akar 2 cm gitu. Maka ini kan udah dapat jarak titik A ke C. Nah sekarang jarak titik A ke G. A ke C berapa tadi? 30 akar 2. Berarti ini begini. Akar dari 30 akar 2 kuadrat ditambah CG berapa? 30 cm ya. Ini G. 30 cm. Ini cm. Balikin akar berapa? 30 kuadrat, berarti ini 900 kali 2, 1800 ditambah 900. Akar dari berapa? 2700 cm. Ini sama dengan berapa? 30 akar 3 cm. Begini ya caranya. Jadi cara yang pertama adalah membuat garis bantu sampai membentuk segitiga siku-siku. Setelah itu gunakan rumus Pythagoras. Ini cara kalau kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Nah tapi ada juga cara yang lain. Nah, kalian udah pernah belajar kubus kan? Pasti tahu tentang konsep ini. Ini disebut dengan panjang sisi ya. Sedangkan B ke D disebut dengan diagonal bidang sisi, diagonal bidang sisi. Jadi kalau kita misalkan sisi sama dengan A, maka diagonal sisi pada kubus sama dengan A akar 2. Jadi diagonal bidang sisi ya. Diagonal bidang sama dengan A akar 2. Jadi diagonal bidangnya itu sama dengan A akar 2. Bagaimana dengan diagonal ruang? Jadi diagonal ruang di sini adalah ini ya, DF, kemudian AG, kemudian B ke H, kemudian juga C ke E. Itu disebut dengan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang pada kubus yaitu A akar 3, benar. Diagonal ruang sama dengan A akar 3. Jadi kalau diketahui sisinya 4, maka diagonal bidangnya adalah 4 akar 2, diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian udah paham dengan konsep ini, maka kalian akan mudah ya. Jadi kalian boleh pakai ini atau pakai rumus Pythagoras. Jadi inilah materi kita untuk hari ini ya. Beginilah cara menentukan jarak antar titik pada kubus. Nah, masih ada yang belum mengerti? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan. Oke, baiklah, kita selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal. Jadi ibu sedang menampilkannya di PPT, silahkan kalian lihat dan kalian kerjakan. Ini kerja pribadi ya, ini untuk menguji pemahaman kalian. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu kasih waktunya 10 menit. Nah, waktunya udah habis ya, udah 10 menit. Sekarang kalian kumpulkan ke depan apa yang sudah kalian kerjakan, karena nanti ini akan ibu nilai. Oke. Nah, jadi materi kita sampai di sini ya. Menentukan jarak antar titik pada kubus. Nah, sekarang ibu minta secara volunteer siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, terima kasih untuk beberapa teman kalian ya yang sudah
sudah memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Jadi sekarang kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan jarak antar titik pada kubus. Ibu harap materi yang kita pelajari hari ini boleh kalian ingat ya, karena materi ini juga nanti akan kalian pakai untuk pembelajaran selanjutnya. Dan Ibu akan memberikan perspektif Kristen ya untuk hari ini. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang teorema-teorema ataupun tentang teori-teori ya. Jadi semua pengetahuan itu ataupun teori-teori dalam ilmu pengetahuan itu semua asalnya dari Tuhan yang memberikan kita pikiran dan juga kemampuan. Dan Ibu harap apa yang udah kalian pelajari hari ini boleh membuat kalian semakin bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Dan juga kalian harus menggunakan semua pengetahuan tersebut untuk memelihara lingkungannya, untuk memelihara ciptaan, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian PR. Jadi setelah nanti kelas selesai, ketua kelas ambil soalnya ke Ibu, dan ini nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian kerjakan di rumah. PR ini akan menjadi latihan pribadi kalian supaya kalian lebih paham dengan materi ini ya. Meskipun cukup mudah, tapi kalian harus latihan di rumah seperti itu. Dan setelah itu kalian juga boleh mencari informasi-informasi lainnya. Kalau ini belum cukup, kalian boleh mencari informasi lain tambahan nanti dari internet ataupun dari sumber-sumber yang lain, artikel atau jurnal ataupun buku-buku yang lain. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Selanjutnya adalah belajar mandiri, di mana kalian mencari informasi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mencari jarak titik ke garis dan mencari jarak titik ke bidang. Kalian boleh menggunakan buku pelajaran kalian, dan nanti kalian boleh juga setelah kelas ini boleh mencarinya di jurnal atau artikel ataupun di internet ya. Supaya pembelajaran selanjutnya kalian boleh mengikuti dengan baik dan kalian sudah punya pemahaman yang kalian bawa ke dalam kelas. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.